Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel DT Garden. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas dan sharing mengenai kriteria-kriteria pohon yang bisa dibonsai, cara memilih bahan bonsai yang baik bagi teman-teman yang mungkin baru memulai hobi ini. Dan video ini sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sebatas berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sumbernya insya Allah terpercaya. Tujuannya apa? Agar waktu, tenaga, dan biaya yang kita keluarkan selama merawat tanaman tersebut tidak sia-sia, karena tanaman yang hendak kita jadikan bonsai tersebut ternyata tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk disebut bonsai, tidak memiliki masa depan, dan sebagainya. Terlebih bagi teman-teman dan saya sendiri yang punya keterbatasan lahan yang hanya memanfaatkan lahan kecil di pekarangan. Saya tertarik membahas ini karena sering mendapati keluhan dari sebagian teman-teman yang ternyata tanaman yang ditanam tersebut punya banyak kekurangan. Misalnya susah hidup, perantingan yang gampang mati, dan sebagainya, yang pada akhirnya tanaman itu terpaksa dibuang. Niat hati ingin cepat-cepat punya bonsai malah rugi waktu, tenaga, dan sebagainya. Jadi teman-teman, tidak ada yang instan dalam membuat bonsai kecuali kita beli yang sudah jadi atau hampir jadi. Hal ini biasa terjadi saat ada tanaman yang tiba-tiba viral dijadikan bahan bonsai. Kita juga ikut-ikutan berburu tanaman tersebut hanya karena bentuk atau karakternya yang mirip-mirip bonsai. Padahal belum tentu pohon itu atau tanaman tersebut layak dijadikan bonsai. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan komen. Simak video ini sampai habis, jangan di skip biar teman-teman paham seutuhnya yang akan kita bahas ini. Oke, sebelum kita memilih bahan bonsai, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bonsai, bagaimana ciri-cirinya, dan pohon apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan bonsai, yang kemudian akan saya paparkan selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa bonsai merupakan pohon kecil di dalam pot sebagai hasil pengerdilan dan pembentukan yang umumnya memerlukan waktu bertahun-tahun. Proses pembentukan ini merupakan bagian terpenting dalam pembuatan bonsai karena kegiatan ini berlangsung sepanjang bonsai itu hidup. Jadi walaupun ditemukan tanaman kerdil yang berada di pot, tetapi belum tentu tanaman itu bisa disebut sebagai bonsai. Nah, suatu tanaman itu bisa disebut bonsai jika memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama adalah ukurannya relatif kecil, sangat kecil, atau kerdil. Relatif kecil maksudnya adalah bisa saja tinggi tanaman itu mencapai 1,5 meter. Apabila pohon aslinya di alam bebas memiliki tinggi hingga puluhan meter, maka tinggi yang hanya 1,5 meter itu tergolong kerdil. Kemudian syarat yang kedua adalah bentuk. Bentuknya wajar sesuai bentuk aslinya di alam. Selain itu harus ada keseimbangan dalam pertumbuhan akar, batang, cabang, dan ranting sehingga enak dipandang. Dan syarat yang ketiga adalah umur. Umurnya tua atau tampak tua. Disebut tampak tua berarti tanaman itu tidak harus tua. Bisa saja tanaman itu baru berumur beberapa tahun, tetapi sudah tampak seperti pohon yang sudah berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dan apabila ketiga unsur ini dipadukan, maka akan terbentuk bonsai yang memiliki nilai seni yang tinggi, terutama untuk bentuk, karena dari bentuk ini bisa dihasilkan nilai estetika yang tinggi. Lalu tanaman atau pohon apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan bonsai? Di sini ada beberapa kriteria yang bisa kita perhatikan, yaitu mampu beradaptasi dengan baik terhadap lahan sempit di pot, berumur panjang, bisa puluhan bahkan ratusan tahun di alam bebas, tidak tumbuh terlalu cepat, dalam artian tanaman tidak cepat tumbuh tinggi, melainkan tumbuh membesar, daunnya lebat, kecil atau daunnya bisa mengecil, tidak mudah rontok, bentuk atau sosoknya secara keseluruhan dalam hal ini akar, batang, daun, bunga, dan buah sudah indah dari aslinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bisa dibentuk serta dipaksa atau tahan training sehingga bentuk pohon bisa diubah menjadi seperti yang diinginkan.
Dalam hal ini ada pohon tertentu yang memenuhi syarat keindahan tetapi tidak memenuhi syarat training. Ada juga pohon yang pertumbuhannya terlampau cepat tinggi, daunnya mudah sekali rontok, atau ada juga yang umurnya singkat. Tanaman dengan yang tidak berbentuk pohon serta tanaman dengan kriteria tersebut seandainya dapat dibuat bonsai, maka tidak akan memiliki nilai sebagai bonsai sejati. Kemudian untuk mendapatkan bahan bonsai dengan kriteria tersebut, saya kira di negara kita ini yang beriklim tropis ada banyak tumbuh di sekitar kita, di hutan-hutan, di pinggiran kebun atau di pinggiran sawah, bahkan di perkotaan, yang mana jenis-jenis pohon ini sudah terbukti banyak dijadikan bonsai oleh para senior-senior kita dan seringkali mendapat prestasi di berbagai kontes. Contohnya seperti pohon serut, jenis-jenis beringin, atau asam jawa yang pamornya tidak pernah pudar dari dulu, ataupun dari bahan yang dulunya impor tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan dan harga bahan atau bibitnya ini sangat terjangkau seperti sancang dan kimeng. Dan ada banyak cara untuk mendapatkan bahan bonsai ini seperti dari semai biji, cangkok atau stek batang, ataupun mengambil dari alam dengan mendongkel secara bijak serta tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, bagaimana dengan pohon atau tanaman yang beberapa waktu lalu sempat viral untuk dijadikan bahan bonsai? Jika misalnya teman-teman punya lahan luas atau sekedar koleksi ataupun mungkin sebagai bahan untuk belajar, sah-sah saja dan tak ada salahnya kita ambil sebagai media belajar. Tetapi kalau saya pribadi, jika ujung-ujungnya akan dibuang juga, ya mending kita cari bahan yang memang punya prospek bagus ke depannya. Tetapi ini pendapat pribadi saya ya teman-teman, boleh setuju, boleh juga tidak. Biasanya yang seperti ini hanya viral sesaat dan selanjutnya tidak ada kabar. Tidak perlu saya menyebut nama tanaman tersebut, mungkin teman-teman sudah tahu ya, atau bahkan punya. Rumusnya adalah jika muncul hal-hal seperti ini, kembali lagi pada kriteria bonsai itu sendiri. Apakah tanaman ini sudah memenuhi kriteria bonsai atau tidak? Inilah pentingnya juga kita belajar pada senior-senior bonsai. Ada Pak Rudi Gilento atau Robert Stephen atau Bang Junet Hani, serta masih banyak lagi pebonsai senior yang mana karya-karya mereka itu sudah diakui bahkan di dunia internasional. Kita bisa belajar dari channel atau dari medsos mereka, dan sampai pada hari ini saya belum pernah melihat postingan atau konten mereka yang membuat atau membahas tanaman yang pernah viral ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita juga perlu kritis. Jangan hanya karena tanaman itu viral lantas kita ikut-ikutan begitu saja. Karena sekali lagi tidak semua tanaman atau pohon bisa memenuhi kriteria bonsai. Baiklah teman-teman, sekian tips dan sharing dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hijau.